Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan tentang materi akuntansi keuangan lanjutan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas bab 4. Nah, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari anggota nih dari kelompok 4. Yang pertama dimulai dari Cire. Perkenalkan, nama saya Jeremy Budanta. Perkenalkan, nama saya Raina Masanda. Saya Lutfi nama Firodali Munte. Saya Surma Syahan. Saya Lutfia Zahra. Saya Rizky Zacan. Nah, berikut videonya. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun likuiditas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Sebagai contoh, kita akan kembali menggunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2020, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan PT Andalas. Nilai investasi 1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Sama seperti contoh sebelumnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Dengan jurnal mencatat pembelian saham PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu investasi pada PT Andalas di debit dengan pada cash di kredit sebesar 1.500.000.000. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Nilai investasinya 1.500.000.000 dengan nilai buku, dan saham biasanya didapat dari bab 3 800 juta, dan saldo labanya 400 juta dapat juga dari bab 3, dan total nilai bukunya yaitu 1.200.000.000 yang didapat dari 800 juta ditambah 400 juta, dan selisih atau diferensial antara nilai investasi dan nilai buku yaitu sebesar 300 juta yang dapat dari 1.500.000.000 dikurangi 1.200.000.000 juta. Berdasarkan skema perhitungan tersebut, terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta. Secara perhitungan, investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan pada tabel 4.1. Nah teman-teman, tabel 4.1-nya ada di samping saya. Nah, perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, yaitu ada saldo awal dengan total investasi 1.200.000.000 yang dapat dari saham biasa ditambah saldo laba yaitu 800 juta ditambah 400 juta yang dapat dari PT Andalas. Untuk pengkonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1, maka diperoleh jurnal eliminasi sebagai berikut. Yang pertama itu saham biasa PT Andalas debit sebesar 800 juta. Yang kedua, saldo laba di debit 400 juta, dan investasi pada PT Andalas di kredit 1.200.000.000. Dapat terlihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Sementara itu, kelebihan nilai investasi terhadap nilai buku aset neto atau aset bersih entitas anak merupakan diferensial. Diferensial tersebut yang akan dialokasikan ke goodwill atau ke aset liabilitas lain yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai buku. Bagian selanjutnya akan menjelaskan penyebab munculnya diferensial dan bagaimana jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial tersebut. Selanjutnya kita masuk ke diferensial. Berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh
dan liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Sebagai panduan, gambar 4.1 merupakan ilustrasi penentuan diferensial dalam aktivitas akuisisi sebuah entitas usaha. Nah, teman-teman, samping saya ada gambar 4.1 dengan judul ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Diferensial terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu konsolidasi nilai wajar atau nilai investasi. Yang kedua nilai wajar atau aset neto. Dan yang ketiga nilai buku aset neto. Nah, konsolidasi nilai wajar atau nilai investasi dan nilai wajar aset neto akan menghasilkan goodwill. Dan seterusnya nilai wajar aset neto pada nilai buku aset neto akan menghasilkan selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Di sini kita akan melihat bagaimana fungsi diferensial tersebut dialokasikan ke dalam aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Nah, pertama kita akan mengetahui dulu sebab kenapa bisa adanya aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih, yaitu adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut, sehingga nanti akan memunculkan si transaksi diferensial ini ke yang harus dialokasikan gitu. Lalu yang kedua, adanya jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas. Adanya jurnal eliminasi ini karena munculnya transaksi diferensial ini akibat adanya transaksi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak yang nantinya memerlukan jurnal eliminasi untuk transaksi diferensial tersebut. Lalu pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih itu perlu didasarkan pada 4 hal. Yang pertama itu persyaratan kontraktual, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kebijakan operasional dan akuntansinya, yang keempat kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Lalu kita masuk ke dalam kasus ya. Di sini ada kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara yang diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang nilai persediaannya itu lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanahnya tuh lebih tinggi sebesar 250 juta. Nah, di sini dapat diketahui ya bahwa nilai harga akuisisinya itu berbeda dengan nilai tercatatnya. Nah, jadi maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Dan di sini kita memerlukan jurnal eliminasi untuk menyusun jurnal diferensial tersebut. Di sini terdapat jurnal persediaan di debit sebesar 50 juta, tanah di debit sebesar 250 juta, dan investasi pada PT Andalas atau transaksi diferensialnya tadi itu sebesar 300 juta. Dari mana 300 jutanya? Dari penjumlahan perbedaan nilai dari persediaan dan tanah. Nah, kenapa bisa persediaan dan tanahnya di debit? Karena nilai wajar dari akuisisinya itu lebih tinggi daripada nilai si diferensialnya tadi. Makanya diletaknya di debit. Tapi kalau misalnya nilai diferensialnya lebih rendah, maka nilai persediaan dan tanahnya itu di kredit. Kalau tadi kita mengakuisisi aset bersihnya yang lebih besar sehingga menghasilkan goodwill, di mana nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai aset bersih yang kita akuisisi. Nah, seperti pembelian dengan diskon ini, nilai wajar akuisisinya itu lebih rendah dibandingkan dari aset bersih yang kita akuisisi. Lalu goodwill negatif atau bargain purchase terjadi pada harga diskon. Dimana ketika kita nilai wajar akuisisi lebih rendah, maka nanti pengakuannya bukan ke goodwill, tetapi ke goodwill negatif atau bargain purchase. Contoh kasusnya itu adalah PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta, dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset neto adalah 1,4 miliar. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset neto PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Nah, kita langsung masuk ke jurnalnya. Karena tadi nilai wajar akuisisinya lebih kecil dibandingkan nilai tercatatnya, maka terjadi pengakuan goodwill negatif. Di sini kita mencatat jurnal, yaitu mencatat pembelian saham atas PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1,4 miliar di debit, kas
dikredit 1 miliar. Lalu lalu dikredit keuntungan pada harga diskon sebesar 400 juta. Dan di mana dapatnya 400 juta ini? Karena diferensialnya ini dikurang dengan jumlah kas 1,4 miliar dikurang dengan 1 miliar, maka akan dapat hasilnya 400 juta. Lalu kita masuk ke jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Di sini terdapat jurnal saham biasa di debit sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Saldo labanya ini didapat dari keuntungan pada harga diskonnya, lalu dikredit investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 miliar. Ini dapat dari penjumlahan saham biasa dan saldo laba. Lalu kita masuk ke jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Di sini persediaan dan tanah, persediaan di debit sebesar 50 juta, tanah di debit sebesar 150 juta, dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 200 juta. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Berikut contoh soal yang ditampilkan, dan tabel 4.2 yang merupakan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2020. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut, yaitu 1 Januari 2020 investasi pada PT Andalas didebit sebesar 1.500 miliar dan kas dikredit sebesar 1.500 miliar. Ini didapatkan dari harga saham yang dibeli oleh PT Nusantara, yaitu sebesar 1.500 miliar. Berikutnya adalah perhitungan nilai aset pada PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non pengendali atas asetnya tersebut. Dapat dilihat yaitu saham biasanya di sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Kedua ini didapatkan dari laporan posisi keuangan pada PT Andalas. Sehingga total investasinya didapatkan yaitu 1.200 miliar. Untuk jurnalnya yaitu saham biasa di debit sebesar 800 juta, saldo laba di debit sebesar 400 juta, dan investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 1.200 miliar. Kemudian schedule perhitungan saldo diferensial, yaitu persediaan 50 juta. Ini didapatkan dari instruksi selanjutnya, yaitu jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta rupiah, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta rupiah, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta rupiah. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta rupiah dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Sehingga dapat ditemukan yaitu persediaan 50 juta, tanah 210 juta, bangunan dan peralatan minus 60 juta, dan goodwill 100 juta. Sehingga totalnya yaitu 300 juta rupiah. Kemudian kita masukkan ke dalam jurnalnya yaitu persediaan di debit sebesar 50 juta, tanah sebesar 210 juta, goodwill di debit sebesar 100 juta. Investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 300 juta, bangunan dan peralatan dikredit sebesar 60 juta. Selanjutnya tabel 4.4 yaitu kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Untuk 100 juta pada PT Nusantara ini didapatkan dari sebelumnya laporan posisi keuangannya jumlah pada PT Nusantara itu 1.600 miliar. Di sini ditampilkan tabel 44 yaitu berisi kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Dapat dilihat kas dan setara kas ini pada PT Nusantara berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya yaitu 1.600 miliar di sini menjadi 100 juta rupiah karena 1.600 miliar itu dikurangi dengan 1.500 miliar dari harga kita pembelian saham PT Andalas. Kemudian terdapat penambahan akun di sini yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.500 miliar. Untuk total asetnya keduanya masih sama
dan total liabilitas dan ekuitasnya juga masih sama. Kemudian jurnal yang sebelumnya kita buat akan kita masukkan ke dalam jurnal eliminasi di sini. Selanjutnya, konsolidasian pada periode akuisisi. Untuk periode di mana terjadi akuisisi yang dilakukan atas nilai tercatat tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Melanjutkan ilustrasi akuisisi sebelumnya, pada tabel 4.5 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per akhir tahun 2020 bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai neraca saldo kedua perusahaan per akhir. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus kali ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dari pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, kas di debit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 50 juta. Ini didapatkan dari ini soal dikalikan 100% karena kepemilikannya 100%. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba neto laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan, lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Untuk jurnalnya yaitu tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas di debit sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 200 juta. 200 juta didapatkan dari ini dikalikan 100% kepemilikannya. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 50 juta. Ini didapatkan dari jurnal diferensial persediaan sebelumnya, kemudian dikalikan 100% karena kepemilikannya penuh. Selanjutnya, untuk diferensial terkait bangunan dan peralatan, jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas di debit 5 juta, bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 5 juta. Ini didapatkan dari jurnal diferensial terkait bangunan dan peralatan sebelumnya yaitu 60 juta, kemudian 60 jutanya dibagikan 12 tahun karena masa manfaatnya 12 tahun, sehingga per tahun dapat 5 juta rupiah. Selanjutnya tabel 4.6 yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal pada saham biasa 800 juta didapatkan dari laporan keuangan sebelumnya, kemudian 400 juta juga didapatkan laporan keuangan sebelumnya, kemudian totalnya total investasi menjadi 1 miliar 200 juta, laba neto 200 juta didapatkan dari soal, dividen 50 juta, maka dikurangi jadi 50 juta, ini juga 50 juta, sehingga total investasinya menjadi 1 miliar 350 juta, saham biasanya 800 juta, saldo labanya 550 juta. Untuk jurnal eliminasinya, yaitu saham biasa di debit 800 juta, saldo laba di debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas di debit 200 juta. Dividen diumumkan di kredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 1 miliar 350 juta. Baik, berikutnya kita mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Untuk mencarinya, kita pertama memasukkan persediaan tanah, bangunan, dan peralatan, dan goodwill-nya dari sebelumnya yang kita cari, yang dapat dari soal. Di sini kita masukkan persediaan 50 juta, tanah 210 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, akumulasi penyusutan tidak ada, goodwill 100 juta. Sehingga di total menjadi 300 juta rupiah. Amortisasinya, persediaan, karena di akhir tahun persediaan itu tidak dimiliki oleh perusahaan, maka amortisasinya dihapuskan, persediaannya dihapuskan, kemudian tanahnya tidak ada, bangunan dan peralatannya ini di amortisasi per tahunnya yaitu menjadi 5 juta, kemudian dapatlah saldo akhirnya
di sini 255 juta, di sini habis karena di akhir tahun tidak dimiliki oleh perusahaan. Untuk tanah 210 juta, untuk bangunan peralatan 60 juta, akumulasi penyusutannya 5 juta, dan goodwill-nya 100 juta. Kemudian kita masukkan ke dalam jurnalnya. Yang pertama yaitu beban pokok di debit sebesar 50 juta, kemudian beban penyusutan di kredit sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 45 juta. Kemudian jurnal untuk mengalokasikan diferensialnya yaitu tanah di debit sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan di debit 5 juta, goodwill di debit sebesar 100 juta, bangunan dan peralatan di kredit sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas di kredit 255 juta. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang jurnal eliminasi, kita buat kertas kerja konsolidasian di tabel 47 untuk PT Nusantara dan entitas anaknya. Nah, ini sudah diterapkan saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas serta jurnal koreksinya. Ada jurnal 8E mengkoreksi bagian laba atas PT Andalas, ada juga 8E yang satu lagi mengkoreksi saldo laba seperti yang sudah diperlihatkan di jurnal. Baru ada juga 8E yang satu lagi dimasukkan ke dividen untuk mengeliminasi dividen, mengurangi nilai dividen. Lalu ada 9E untuk menambah beban pokok penjualan, baru 9E untuk beban penyusutan, mengurangi beban penyusutan. Lalu ada 9E yang satu lagi bagian PT Andalas untuk ditambahkan. Lalu dari jumlah neraca saldo ini ditambah sama yang dengan ini, maka dapat 3.600.000. Lalu ada penyusutannya tadi juga ada ditambahkan, makanya hasilnya jadi segitu. Yang lainnya juga serupa, ada juga 10E dan 10E aja. Dan 10E itu juga dapat dari jurnal yang sudah dikerjakan teman saya Raina, yang sudah dijelaskan teman saya Raina. Selanjutnya setelah kita membuat kelas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak, selanjutnya kita masuk ke laba neto konsolidasian. Nah, laba neto konsolidasian ini berdasarkan kelas kerja di atas, kita lihat bahwa laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berjalan saat 31 Desember 2020 adalah 750 juta, sedangkan saldo labanya 1.955 juta. Untuk perhitungannya itu, ya ini laba neto terpisah PT Andalas PT Nusantara sebesar 16 juta didapat dari ini dikurangkan ini, baru dikurangkan lagi ini, dan dikurangkan lagi ini, dapatlah 600 juta. Nah, ini tidak dimasukkan karena ini baru bertambah di periode sekarang. Jadi untuk saldo awalnya, saldo laba neto sebelum konsolidasinya, inilah yang dapat sebelum ditambah bagian laba dari PT entitas anaknya. 4,8 dikurangi semuanya itu dapatlah 600 juta. Baru untuk laba neto PT Andalas sebesar 20 juta juga terlihat di kertas kerja konsolidasian. Mulai dari penjualannya, dikurangi beban pokok, dikurangi beban operasi, dikurangi beban penyusutan, itulah dapatnya laba neto untuk PT Andalas di periode 31 Desember 2020. Selanjutnya, kalau itu amortisasi ini udah dihitung oleh teman saya Raina di jurnal sebelumnya, di amortisasi diferensial 50 juta dan amortisasi bangunan dan peralatan 5 juta juga ada nilainya, sudah jelaskan oleh teman saya Raina. Dan dapat 600 juta ditambah 200 juta dikurangi 50 juta ditambah 5 juta hasilnya 750 juta. Ini untuk laba neto konsolidasian 2020. Dan berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, maka penyesuaian komponen-komponen laba neto adalah sama dengan laba neto yang dilaporkan oleh entitas induk. Perhitungan saldo labanya yaitu saldo laba 1,5 miliar
di 1 Januari 2020 ini didapat dari saldo awal ini 1,5 miliar. Selanjutnya untuk labanya itu terpisah PT Nusantara tadi udah dijelaskan dapatnya dari mana, ini 16 juta. Baru ada labanya itu PT Andalas ada 200 juta. Lalu ada amortisasi juga dijelaskan bahwa itu sudah tercatat dan dijelaskan di sebelumnya. Cara mendapatkannya bagaimana. Lalu ada juga dividennya, dividen diumumkan ini 300 juta dari PT Andalas untuk PT Nusantara. Nah, setelah sudah dapat labanya, selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anaknya. Ini untuk per 30 Desember 2020. Ini kas dan setara kasnya didapat dari periode tahun lalu, baru ditambah salah. Ini untuk kas dan setara kasnya ini didapat dari laporan kertas kerja konsolidasiannya untuk PT Induk. Ini untuk entitas PT-nya Nusantara dan entitas anaknya. 500 juta ditambah 600 juta ini laporan posisi keuangannya. Ini sebenarnya tinggal pindahkan aja saldonya ke laporan posisi keuangan yang sana. Cuman di laporan posisi keuangan yang sana tadi ini ditambahkan dia nilainya untuk jadi dapat segitu di laporan posisi keuangan. Coba kita lihat laporan posisi keuangannya. Nah, ini kan kas setara kasnya 1,1 miliar, tadi dapat lihat bahwa kas setara kas untuk PT Nusantara 500 juta, untuk PT Andalas 60 juta, makanya ditulis di sini 1,1 miliar. Dan untuk bidang usaha juga begitu. Tadi kalau yang untuk PT Nusantara dia 800 juta, untuk yang PT Andalas dia 375 juta, makanya setelah ditambah dia dapat 1,175 miliar. Nah, untuk presiden juga gitu ditambah. Juga ada juga tadi konsolidasiannya, jurnal eliminasinya, baru ada pengurangan dari jurnal eliminasinya seperti akumulasi pensiun juga ada berubah tadi di eliminasi, seperti amortisasi juga ada tadi berubah untuk di jurnal eliminasi. Selanjutnya kita ke sheet yang kedua. Nah, pertama kita akan membahas tentang konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat, menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 22 menyarankan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih sesuai dengan standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalnya, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis. Maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena muncul goodwill, maka sesuai PSAK 22, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment terhadap setiap periode pelaporan. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anaknya. Tabel 48 menunjukkan saldo untuk PT Andalas dan PT Nusantara per 30 Desember 2021. Nah, ini nilainya diambil dari kertas kerja, lalu ada penyesuaiannya lagi. Coba ke bawah lagi. Nah, setelah kita lihat semua ini, kita dapat melihat bahwa ini dari saldo ini kita belum tahu berapa labanya atau berapa dividen yang akan dibagikannya. Selanjutnya kita akan mengerjakan jurnal. Nah, berdasarkan informasi yang disajikan saldo tadi,
PT Nusantara melaporkan labanya itu 1 miliar. Nah, 1 miliar ini dapat dari, lanjutkan sana. Ada saldo. Nah, ini kan dia penjualannya sebesar 6 miliar. Baru ada beban pokok penjualan 3,9 miliar, baru ada beban operasi 1 miliar 50 juta, baru ada beban penyusutan 250 juta, beban amortisasi 50 juta. Nah, ini dikurang ini, hasilnya dapat 750 juta. Nah, ini kan 750 juta, sedangkan tadi 1 miliar katanya. Ini 750 juta ini tambah lagi dengan ini. 1 miliar dikurangi ini 600 juta, dikurangi 120 juta, dikurangi 25 juta, hasilnya 250 juta. Nah, ini ditambah 700 juta tambah 200 juta, dapatlah 1 miliar untuk laba neto PT Nusantara dan entitas anaknya. Nah, serta membagikan dividen sebesar 400 juta itu sudah ada juga di neraca saldo. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto 200 juta seperti yang sudah kita dapatkan tadi, dengan penjualan dikurangi dengan beban. Setelah itu diketahui bahwa informasi PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Nah, atas informasi ini dibuat jurnal yang pertama itu untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta tadi, laba neto dari PT Andalas. Ini jurnalnya itu investasi pada PT Andalas di debit dan bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 250 juta sesuai dengan informasi yang di atas. Baru jurnal yang kedua itu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Jurnalnya itu kas di debit 100 juta dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya ada juga seperti periode sebelumnya, PT Nusantara mengakui amortisasi atas diferensial. Nah, ini juga caranya sudah dijelaskan oleh teman saya Raina, dan amortisasinya dan penurunan nilai goodwill-nya, ini nilai amortisasi sama dengan tahun sebelumnya atau dengan periode sebelumnya, sedangkan nilai goodwill tadi sudah diberitahu di informasi tambahan bahwa akan berkurang atau mendapatkan penurunan nilai sebanyak 25 juta. Untuk jurnal pertamanya itu mencatat amortisasi diferensial terkait dengan bangunan peralatan, yaitu di debitnya investasi pada PT Andalas 5 juta dan di kreditnya bagian laba atas PT Andalas besar 5 juta sesuai dengan periode yang tahun lalu. Baru untuk mencatat penurunan nilai goodwill ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta dan di kredit investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta sesuai dengan informasi tambahan. Selanjutnya kita masuk ke tabel 49, yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Nah, perhitungan jurnal eliminasi ini kan ada saldo awal. Saldo awalnya itu 1,350 ini didapat dari perhitungan jurnal eliminasi di periode sebelumnya. Saldo akhir periode sebelumnya, jadi saldo awal periode sekarang. Baru ada laba neto juga sudah kita tahu tadi 250 juta dari yang dijelaskan tadi. Mulai dari penjualan dari PT Andalas dikurangi dengan bebannya. Untuk dividen ini juga sudah dijelaskan tadi di informasi tambahan sebesar 100 juta itu untuk mencatat dividen PT Nusantara. Nah, untuk saham biasa tidak ada perubahan dari saldo awal. Ini dipindahkan aja dari saldo akhir tahun lalu atau periode lalu, jadikan saldo awal di periode sekarang. Nah, ini sudah tidak ada perubahan. Baru ada saldo laba. Saldo laba ini saldo awalnya 550 juta dapat dari periode lalu juga, saldo akhir periode lalu, sedangkan dividen ini juga bertambah. Laba netonya bertambah sesuai dengan yang kita cari tadi, lalu ada 100 juta dividen. Dan setelah itu kita buat jurnal eliminasinya. 11E. Nah, ini jurnal untuk mencatat eliminasi PT Nusantara. Seperti yang terlihat tadi, saham biasa tetap 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 250 juta sesuai dengan informasi sebelumnya. Dividen juga sesuai 100 juta seperti yang diumumkan. Sedangkan investasinya ini yaitu dari hasil ini tadi dikurangi dengan dividen, dapatlah investasinya sebesar 1,5 miliar. Lanjut
kita ke sheet 3. Nah, sheet 3 ini kita membahas tentang jurnal eliminasi, tentang jurnal eliminasi dan pengalokasian dan mengamortisasi diferensial. Berbeda dengan tahun 2020, di mana amortisasi diferensial berkaitan dengan akun persediaan dan peralatan dan bangunan. Di tahun ini, karena persediaan sudah terjual, maka amortisasi diferensial 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan, sebesar 5 juta. Sedangkan jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Ikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial 2021. Saldo awalnya tanah 210 juta dari periode lalu juga, itu juga periode lalu. Ini saldo awal semua dari periode yang sebelumnya, dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Dikarenakan tadi di informasi tambahan bahwa di tahun ini berbeda, tanah dan bangunan juga tidak mendapat amortisasi diferensial, tapi akumulasi penyusutan terdapat diferensial yaitu sebesar 5 juta, sedangkan goodwill juga mengalami penurunan sebesar 25 juta. Itulah akumulasinya ditambahkan 5 tambah 5 juta sama dengan 10 juta. Goodwillnya 100 juta dikurangi 25 juta sama dengan 75 juta. Selanjutnya kita membahas tentang jurnal. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasi dan mengamortisasi diferensial yaitu pertama 12E. Ini untuk mengumumkan rugi, ini untuk mengamortisasi diferensial. Di debitnya itu rugi pengumuman nilai goodwill sebesar 25 juta, beban penyusutan 5 juta, dan di bagian laba atas PT Andalas 20 juta, yaitu dari 25 juta dikurangi 5 juta dapatlah 20 juta untuk bagian laba atas PT Andalas. Dan di jurnal yang kedua yaitu mengalokasikan diferensial. Ini jurnal 13E. Tanah 210 juta, akumulasi penyusutan 10 juta, goodwill 10 juta, 75 juta di debit. Ini sesuai dengan tabel tadi atau schedule. Bangunan dan peralatan 60 juta, baru dari semua ini ditambahkan dikurangi 60 juta dapatlah 235 juta untuk investasi pada PT Andalas. Selanjutnya kita masuk ke kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode berakhir 31 Desember 2021. Ini diambil dari yang periode sebelumnya. Tapi nilai-nilainya ini berasal dari neraca saldo untuk neraca saldo dari tahun lalu. Baru setelah itu kita masukkan jurnal koreksi atau eliminasi yang kita buat tadi 11E, ada 11E, ada 11E, baru ada 12E, 12E, dan 13E. Baru setelah itu tinggal kita tambah dan kurangkan aja dari nilai neraca saldonya dikurangi atau ditambahkan jurnal koreksi, jadilah konsolidasian. Itu nilai yang sudah dikonsolidasi itu berarti udah fix untuk bisa ditampilkan misalnya di bursa efek atau apa, itu udah nilai dari konsolidasian ini. Sekianlah dari materi saya, yaitu tentang alokasi diferensial akuisisi dengan kepemilikan penuh. Kita masuk ke materi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Jadi pada bagian sebelumnya kita telah mengetahui cara menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat dengan kepemilikan penuh. Nah, di materi ini kita akan membahas cara menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat tetapi atas kepemilikan sebagian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang utamanya ialah keberadaan kepentingan non-pengendali. Kenapa hal tersebut harus diperhatikan? Karena PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan
seberapa besar bagian dari aset neto yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Berikut adalah soal ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Yang soal ini sebenarnya udah dijelaskan di materi sebelumnya, di bagian sebelumnya, tapi ada sedikit modifikasi. Yakni, PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga Rp1.125.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 37 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah sebesar 1,4 miliar. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1,2 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan berikut ini. Tadi kan udah dikasih tahu tuh bahwa total diferensial dari akuisisi adalah 300 juta. Cara mencari total diferensial adalah seperti ini. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara plus kepentingan pengendali. Itu totalnya adalah 1,5 miliar. Didapat dari soal, kalau diperhatikan lagi, di situ sebesar 1,2 miliar ditambah dengan 300 juta. Maka hasilnya 1,5 miliar. Kemudian nilai aset buku pada PT Andalas terdapat saham biasa dan saldo laba. Yang di soal tertera 800 juta dan 400 juta. Ini kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 1,2 miliar. Kemudian yang tadi, yang 1,5 miliar kita kurang dengan 1,2 miliar sehingga dapat total diferensialnya sebesar 300 juta. Nah, dari soal tersebut, jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat pembelian saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 ialah investasi pada PT Andalas pada kas, yakni sebesar 1,125 juta, 1 miliar 125 juta rupiah. Kemudian, terdapat perhitungan nilai aset PT Andalas dan bagian PT Nusantara, serta kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Berikut saya tampilkan tabel 411, yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Nah, sebenarnya kita bisa langsung buat jurnal eliminasi langsung, tapi untuk memudahkan kita buat dulu perhitungan jurnal eliminasinya. Yakni, seperti yang diketahui, PT Nusantara itu kan tadi membeli 75% saham PT Andalas. Maka nominalnya itu adalah 900 juta. Kemudian 25%-nya adalah kepentingan non-pengendali. Nominalnya sebesar 300 juta. Sama dengan saham biasa yang tadi di soal itu 800 juta, tambah saldo laba 400 juta. Maka jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Yang tabel tadi itu untuk memudahkan kita membuat jurnal eliminasi ya teman-teman. Nah, ini adalah jurnal eliminasi. Saham biasa di debit, saldo laba juga di debit sebesar 800 juta, saldo labanya sebesar 400 juta. Kemudian di kreditnya itu adalah investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta. Itu jurnal eliminasi untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas itu berbeda dari jurnal di bagian sebelumnya ketika kepemilikan penuh. Nah, di kepemilikan sebagian ini, jurnalnya itu memunculkan suatu akun baru, ya ini akun kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali atas aset neto yang dimiliki entitas anak. Nah, jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Sebesar 50 juta, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta. Dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Nah, berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. Nah, berikut adalah alokasi dari diferensial pada saat akuisisi. Nah, di sini kan tertera PT Nusantara sebesar 75% itu 225 juta. Dari mana dapat 225 juta itu? Jadi, 225 juta adalah hasil dari penjumlahan antara persediaan, tambah tanah, kurang bangunan dan peralatan,
tambah goodwill. 50 juta tambah 210 juta dikurang 60 juta dan 60 juta ditambah 100 juta kemudian dikali dengan 75%. Maka hasilnya adalah 225 juta. Kemudian untuk kepentingan non pengendali sebesar 25% itu kita lakukan seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu persediaan tambah tanah kurang bangunan dan peralatan tambah goodwill, yaitu 50 juta tambah 210 juta dikurang 60 juta tambah 100 juta dikali 25%, maka adalah hasilnya 75 juta. Nah, tabel ini itu memudahkan kita untuk membuat jurnal eliminasinya, yakni di debit terdapat persediaan sebesar 50 juta, kemudian tanah sebesar 210 juta, dengan goodwill sebesar 100 juta. Yang mana pada kredit yaitu bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas 225 juta, dan kepentingan non pengendali 75 juta. Berbeda dengan jurnal alokasi diferensial sebelumnya, pada kepemilikan sebagian pengalokasian diferensial tidak hanya memengaruhi akun investasi pada entitas anak, tetapi juga kepentingan non pengendali. Nah, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat direalisasikan pada gambar 4.6. Berikut adalah gambar 4.6, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian per 1 Januari 2020. Sini ada aset, yang total asetnya itu adalah 8 miliar 175 juta, kemudian liabilitas dan ekuitas totalnya itu adalah 8 miliar 175 juta, yang mana semua ini didapat dari kertas kerja konsolidasian yang sebelumnya kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke konsolidasi pada periode akuisisi. Nah, di sini melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Nah, di tabel 4.12 yaitu ada di sini neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020 itu menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 dengan informasi yang sama. Diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Nah, pertama itu kita membuat jurnal mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Nah, sehingga kita mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, hasilnya 37.500 itu dari mana? Dari 50 juta dikali 75%. 75% ini dari soal Ulfina sebelumnya, yaitu dapat hasilnya kasih debit 37.500 dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Nah, di sini boleh dilihat dalam neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Nah, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta. Nah, 200 juta itu didapat dari mana? Dari penjualan 875 juta dikurang beban pokok penjualan, dikurang beban operasi, dikurang beban penyusutan, dan dikurang beban amortisasi, dapatlah 200 juta. Nah, berarti pendapatan dikurang dengan beban-beban yang ada di neraca saldo. Nah, kita masuk jurnal kedua, yaitu mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas 200 juta dikali 75%. Nah, 200 juta itu dari yang sebelumnya pendapatan dikurang beban di dalam neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, yaitu sebesar 150 juta. Nah, jurnalnya investasi pada PT Andalas di debit sebesar 150 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Nah, jurnal ketiga itu menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual, yaitu 50 juta dikali 75%. Nah, yaitu jurnalnya bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 37.500 dan dikredit investasi pada PT Andalas sebesar 37.500. Jurnal keempat itu kita menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikali 75%. Nah, 5 juta itu dari mana? 5 juta itu dari menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Nah, nilai diferensial bangunan dan peralatan kan itu 60 juta. Nah, dialokasikan ke sisa manfaat aset yaitu 12 tahun. Berarti 60 juta dibagi 12 dapatlah 5 juta. Nah, berarti 5 juta dikali 75% dapatlah hasilnya 3.750. Maka jurnalnya investasi pada PT Andalas sebesar
3.750.000 dan bagian laba atas PT Andalas dikredit 3.750.000. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Nah, sebelum itu, agar kita mempermudah perhitungan jurnal eliminasinya, saya akan menampilkan tabel 4.13. Nah, di sini 16E. 16E jurnalnya itu yang pertama saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 150 juta di debit, bagian laba kepentingan pengendalian 50 juta di debit. Nah, di kreditnya itu dividen diumumkan 50 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 1.012.500.000 rupiah di kredit. Nah, kepentingan pengendalian 337.500.000 rupiah. Nah, masuk ke jurnal eliminasi mengamortisasi diferensial. Nah, jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas itu angka-angkanya didapat dari neraca saldo sebelumnya yang sudah ditampilkan. Nah, sekarang kita mengeliminasi mengamortisasi diferensial, yang itu di mana kita akan memunculkan juga perhitungan-perhitungan untuk jurnal eliminasinya. Berikut perhitungannya. Nah, 17E itu jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial itu ada beban pokok penjualan di debit sebesar 50 juta, beban penyusutan di kredit sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 33.750.000 dan bagian laba kepentingan non pengendalian sebesar 1.250.000. Nah, angka-angka ini juga didapat di dalam neraca saldo sebelumnya yang sudah ditampilkan. Nah, ada kita juga menjurnal eliminasikan alokasian diferensial, yaitu ada di 18E tanah di debit sebesar 210, akumulasi di debit sebesar 5 juta, goodwill di debit sebesar 100.000. Nah, di kreditnya itu ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 191.250 juta, dan kepentingan dan pengendalian sebesar 63.750.000. Nah, berikut kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan Tes Anak per 31 Desember 2020. Nah, ini hasil-hasilnya itu yang ada 17E, ada 18E, 16E itu yang kita cari dalam jurnal eliminasi. Nah, jurnal-jurnalnya itu angka-angkanya kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian pada PT Nusantara dan Tes Anak. Nah, lanjutannya itu di halaman 123 itu penggalan dari kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan Entitas Anak. Nah, berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel yang sudah kita tunjukkan sebelumnya, nah, laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 775 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 sebesar 1.916.250.000. Nah, adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Dapat dihasilkan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan Entitas Anak, yaitu sama-sama kita lihat ada aset dan total asetnya, ada liabilitas dan ekuitasnya. Nah, untuk periode setelahnya, prosedur konsolidasi laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah sama dengan penjelasan yang telah diberikan pada bagian-bagian sebelumnya pada bab ini. Terima kasih. Demikian pemaparan materi mengenai bab 4 yang kami bawakan. Semoga video ini memberikan manfaat dan pengetahuan baru nih bagi teman-teman mengenai bab 4 tentang konsolidasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.